pacaran manggilnya ayah bunda, ntar kalau putus manggilnya apa? Allahu Akbar walillahil hamd. Kadang begitu ya jemaah. Kadang luar biasa orang-orang hari ini. Kadang mereka belum punya ikatan apa-apa, tapi sudah seperti merasa ikatannya seorang suami istri. Begitu. Hadirin jemaah dirahmati Allah. Terus yang kedua, karakternya. Wa idza amaraha ata'atka. Kalau suami memerintahkannya, ini karakter perempuan yang kata Nabi sebaik-baik perhiasan. Kalau diperintahkan oleh suami atau atska, istrimu langsung seketika mentaati apa yang diperintahkan, dengan catatan selama yang suami perintahkan bukan maksiat kepada Allah. Selama suami nggak nyuruh maksiat sama Allah, taat. Tapi kalau suami nyuruh dalam rangka maksiat kepada Allah, nggak boleh taat, dan itu dalam rangka mentaati Allah, dan itu bukan termasuk durhaka. Contoh, mohon maaf jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf, tidak sedang membicarakan siapapun. Ini contoh aja ya. Misalnya, tolong habis ini jangan ada yang baper terus japri saya pribadi, Ustaz nyindir saya ya, bla bla, nggak ada. Sorry itu saya tidak menyindir siapapun dalam kajian ini, tapi cerita jamaah. Contoh, misalnya saya bilang misalnya, kalau ada seorang perempuan puasa Ramadan dia, sekali lagi dia puasa Ramadan, saya nanya jamaah, puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Suaminya qadarullah baru pulang safar dari Jakarta, turun di Jogja ini misalnya ya jamaah, contoh orang Wonosobo, bukan contoh orang Wonosobo, misalnya kejadiannya di Wonosobo, karena kita kan kotanya Wonosobo. Dari planet Pluto lah, ntar dari Jakarta kesinggung lagi. Dari planet Pluto sampai Jogja, terus dari Jogja sampai ke sini. Karena safar, suami nggak berpuasa, tapi istrinya lagi puasanya puasa Ramadan, hukumnya wajib sampai jam 11 siang. Masih siang ya, berarti masih dalam keadaan puasa. Lah terus suami yang tidak puasa mengajak istrinya berhubungan, istrinya nolak, enggak lah saya lagi puasa Ramadan. Terus suaminya bilang kamu durhaka. Mbok suaminya bilang kamu istri durhaka 100 juta kali, tidak sampai kalimat durhaka itu pada istrinya, karena syarat taat sama suami adalah la ta'ata lil makhluk fi maksiatillah. Selama suami mentaati Allah, kita harus wajib taat. Selama suami menyuruh memaksiati Allah, tidak boleh taat. Jadi kalau dalam siang bolong bulan Ramadan kok tiba-tiba ini suami yang tidak berpuasa karena safar, atau karena sakit, atau karena apapun alasannya, mengajak istrinya untuk siang hari bulan Ramadan, istrinya menolak, itu yang memang sebaiknya dan seharusnya istri lakukan, karena ini puasa wajib. Puasa Ramadan hukumnya wajib, kecuali puasa sunnah, batalkan nggak apa-apa, puasa sunnah. Tapi kalau Ramadan wajib. Sekali lagi jamaah, ini misalnya, jangan tersinggung. Tersini, wah pas banget ya, kok kemarin tuh kejadiannya bla 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 loh. Saya bicara ini dari planet Pluto loh jamaah, bukan dari mana-mana. Begitu ya hadirin. Nah terus, kalau suami menyuruh istrinya, tadi kan tentang perihal tadi ya, yang kewajiban diminta untuk siang bolong bulan Ramadan, suaminya meminta untuk ibadah soalan ranjang, maka istri nggak boleh memenuhinya, karena ini kalau dipenuhi istri memaksiati Allah, karena ini Ramadan puasanya adalah puasa wajib. Berikutnya, kalau misalkan suami menyentuh kepada perihal yang haram, apa tugas istri? Mengingatkan. Contoh misalkan suami mau tanda tangan tentang perihal hutang piutang yang ada unsur riba di dalamnya, wajib bagi istri ingatin, sayang itu ada unsur ribanya, riba haram, Al-Baqarah 275 begini begitu, nanti Allah akan binasakan kita kalau ada sentuhan yang haram-haram. Mulai dari yang kecil-kecil dulu, ayo jangan sentuh yang haram-haram. Allah izinkan kita punya usaha yang penuh berkah, pekerjaan kita barokah, apa yang kita dagangkan barokah, kalau modalnya juga dari modal yang berkah, jangan sentuh ya sayang. Maka jangan sentuh jemaah. Saling ingetin antara suami istri. Kalau suaminya malah bilang, udahlah kamu ikut aja, udah biarin aku yang nanggung semuanya, udah ingatkan, sudah diingatkan ya sudah. Apakah istri wajib untuk terus kemudian menyetujui? Tidak, malah nggak boleh kan.
Pokoknya kamu harus tanda tangan. Enggak, saya nggak mau tanda tangan. Enggak, kamu harus. Karena suami istri yang kedua, enggak, saya nggak mau tanda tangan kalau ada perihal-perihal yang haram dalam teken kontrak yang hutang piutang tersebut. Saya nggak mau. Tugas seorang istri. Jadi kalimat yang nomor 2, idza amaraha ata'atka, kalau kamu perintahkan dia, dia mentaatimu wahai para suami. Itu kalau suaminya menyuruh yang baik, yang taat kepada Allah. Tapi kalau suruh maksiat nggak berlaku, hadirin. Begitu hadirin. Yang ketiga, wa idza ghaba anha hafizathu, apabila sang suami pergi dalam satu urusan meninggalkan istri, hafizathu, maka seorang istri menjaga kehormatan suaminya, nama suaminya, keluarga suaminya, harta suaminya, dan apapun yang dimiliki suaminya, dia jaga dengan sebaik-baiknya penjagaan. Oh, ini penting nih jemaah. Jadi jaga bukan jaga diri doang ya, jaga diri, kehormatan, keluarga, nama baik, jaga rumah dengan segala macam pernak-pernik dan kebersihan serta fasilitas-fasilitasnya, plus jaga hartanya suami. Suami kerja keras, pulang atas pertolongan Allah, bawa hasil dari kerja kerasnya 1 juta atau mungkin misalnya katakanlah 100.000 lah, katakanlah, dijaga sebaik-baiknya. Gimana caranya harta ini penuh manfaat dan keberkahan. Tapi kan kurang Ustadz. Nah, kadang kan kurang dengan cukupnya itu adalah hanya sebatas keinginan aja. Kadang yang buat kurang itu kan keinginan, terlampaunya banyak keinginan. Sebenarnya kita makan nasi sama tempe bacem cukup atau enggak? Cukup. Tapi keinginan mengatakan harus bebek 1 ekor, tambah udang, cumi tinta hitam 5 kilo, belum lagi sop buntut, belum lagi iga. Waduh, keinginan kan yang membuat akhirnya jebol pengeluaran kita. Ya nggak jemaah, keinginan. Udah baru ngelihat tas satu, ih bagus banget tasnya, 55%. Oh, check out lah sekarang juga 55%. Berikutnya, tapi kan ini ada keluaran warna baru. Udah punya padahal item yang sama, beli lagi warnanya yang berbeda, jilbab juga sama, gamis juga sama misalnya. Kadang kan keinginan yang membuat sesuatu itu melampaui dari apa yang semestinya. Makanya jaga harta suami itu penting jemaah. Suami kasih berapapun, insya Allah cukup untuk memenuhi hidup. Tapi berapapun uang gak akan pernah cukup kalau menuruti gaya hidup. Kalau gaya hidup gak cukup jemaah ya. Maka hadirin, berapapun diterima. Sayang, iya, waduh, udah lama banget. Apa yang dibawa sayangku? Sayang, 1 minggu kerja aku cuma dapat 50.000. Tolong ya dihemat-hemat buat sebulan ya. Oh, jangankan sebulan, setahun pun bisa. Oh, pinter istri Solia, beli apa Soliaku? Beli kalender jamaah. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Hadirin, dan belajar pelan-pelan untuk qanaah. Apa itu qanaah? Ngerasa cukup dari saat ini apa yang Allah sedang karuniakan di hari ini. Karena dan sesekali mungkin jamaah perlu melihat yang ada di bawah. Karena rumusnya Nabi begitu ya. Unzur ila man asfala minkum. Kalau perihal dunia lihat ke bawah. Akhirat lihatnya ke atas. Kalau dunia lihatnya ke bawah. Kadang yang membuat, ya kok aku gini sih, kok rumahku jelek, kok mobilku jadul, kok motorku, kok handphoneku. Itu kadang kita sedang mengkomparasikan dengan yang Allah kasih nikmat lebih banyak. Yang which is, yang mana tentu aja itu boleh ya jemaah. Boleh kok jemaah. Tapi kalau terlalu sering membandingkan untuk memotivasi silahkan. Tapi kalau terlalu sering membuat hilangnya rasa syukur kita atas apa yang kita miliki. Motornya udah bagus, tapi karena dibandingkan sama yang seri di atasnya, akhirnya kita merendahkan. Apa nih Honda Beat? Aduh, coba mbok kayak itu loh PCX. Akhirnya nggak ada rasa syukurnya jemaah. Apa ini sepeda kumbang mbok kayak itu loh Honda Beat. Terus aja begitu jemaah, nggak pernah ada habisnya. Apa nih iPhone 11, itu loh iPhone 12. Apa nih iPhone 12 tuh loh iPhone 15, iPhone 20. Nggak ada habis-habisnya kalau kita melihat selalu tentang dunia dan melihatnya ke atas terus. Apa yang membuat cukup? Melihatlah ke bawah, niscaya kita. Kalau kita hari ini masih ngontrak, lihat kepada mereka yang bahkan nggak punya uang untuk membayar kontrakan.
Teruslah begitu jamaah. Karena wanita solihah itu salah satunya punya ciri. Mereka pandai bersyukur, mereka pandai mengelola harta suaminya, mereka tidak menghambur-hamburkan harta suaminya. Lah biasanya pertanyaan muncul nih, ya itu kan harta suami Ustaz. Nah kalau ini hasil kerjanya istri gimana? Istri berdagang, berniaga, atau yang lainnya. Ini kan hasil jerih payah saya sendiri. Boleh nggak saya membeli sesuatu yang saya suka? Kalau uang sendiri, hasil jerih payah sendiri, membeli barang yang ia sukai, asalkan sesuai dengan kebutuhan, silakan saja. Tentu semua ada hisapnya ya jamaah. Jamaah punya tas 100. Punya tas 100, kalau memang itu kebutuhan jamaah, satu hari satu, per 100 hari baru ganti lagi tas yang baru satu. Kalau emang 100 tas, kalau memang sesuai kebutuhan dan dipakai semua, insya Allah ringan hisapnya. Tapi kalau jamaah punya 10 tas, sedangkan yang 9 itu mangkrak, nganggur, nggak dipakai sama sekali, yang dipakai cuma 1 tas aja, 9-nya ada hisapnya. Maka coba dilihat, ayo yang di lemari, sepatunya ada 10 lemari. Ada 10 sepatu, 10 lemari. Ini tahun 2019, koleksi saya begini, limited edition 2020. Waduh, banyak banget jamaah. Ada hisapnya jamaah. Yang tasnya, yang gamisnya, gamis terutama hadirin. Coba punya baju berapa? Kita paling yang dipakai itu aja kan. Yang dipakai ini lagi. Nih mumpung jamaah di bulan Ramadan ini nih, insya Allah akan sangat banyak banget orang yang senang. Keluarin di jamaah. Apa yang kiranya banyak dikeluarin tuh. Sudah keluarin Ustadz, masuknya malah tambah lebih banyak. Dikeluarin 10, beli yang baru 30 pasang, 30 setel, ya sama aja jamaah. Enggak lah, enggak sama, tapi setidaknya ada yang dikeluarin. Keluarin jamaah. Keluarin, serius, nggak akan pernah berkurang. Kadang aneh, coba buktiin. Aneh bin ajaib tapi nyata. Coba buktiin jamaah. Keluarin 10 dulu nih. Bismillah ya Allah, pulang dari kajian ngaji bareng ceria, saya langsung pilih 10 baju. Udah azamin dari sekarang. Ntar pulang cari 10 baju. Coba keluarin tuh 10 baju. Insya Allah masuk lagi yang baru, setidaknya dengan jumlah yang sama, 10. Entah tahu-tahu dapat kado, Jeng, ini ya hadiah dari saya, hadiah lebaran, dibuka, aduh gamis, alhamdulillah. Kemarin dikeluarin 10, masuk lagi, nggak akan pernah berkurang. Kan janji Rasulullah begitu ya, mana qasat malun min sadaqah bal yazdad. Kalau kamu sedekah, hartamu nggak akan pernah berkurang, tapi bertambah. Masa kita meragukan Rasulullah? Manusia ngomong aja kita percaya, masa Rasulullah bersabda kita nggak percaya? Jadi wanita-wanita muslimah nomor 3-nya, salah 3 atau nomor 3 di antara 3 syaratnya adalah dia pandai menjaga kehormatan dirinya, harta suaminya, menjaga nama baik keluarganya, dan seterusnya. Dijaga nama baiknya. Suami pergi, jangan buka akses, pintu kunci rapat-rapat. Jangankan suami pergi jamaah, suami ada di sebelahnya aja bisa loh perempuan itu punya kesempatan membuka pintu perzinahan. Apa? Chatting lewat WhatsApp. Hari ini tuh ada, sebentar ya, suamiku belum tidur, nanti setelah suamiku tidur kita video call ya. Walaiyazubillah. Jangan hadirin, tutup semua pintu-pintu. Apalagi ini kan jelang-jelang reuni ya. Bukber itu kan reuni kecil-kecilan ya. Ayo bukber teman-teman SMA, ketemu dengan crushnya waktu zaman-zaman SMA, ketemu mantannya waktu zaman SMA. Duh, kok kamu makin glowing ya. Akhirnya boleh minta WA kamu. Akhirnya jatuh kepada jurang hal-hal yang kurang Allah ridhoi. Hati-hati jemaah. Karena ada saja kadang kala hal-hal itu terjadi. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Maka jangan buka pintunya, tutup semua pintu rapat-rapat. Begitu hadirin. Hadis yang berikutnya. Ada 3 hal yang membahagiakan manusia, dan ada 3 hal yang menyengsarakan manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad
Dan sebagian ada yang mengatakan hadis ini sahih, sebagian ada yang mengatakan hadis yang dhaif. Rasulullah bersabda, min sa'adati ibni Adam thalathah wa min syiqwati ibni Adam thalathah. Ada 3 hal yang membuat anak Adam bahagia, ada 3 hal yang membuat anak Adam sengsara. Mau bahagia dulu apa sengsara dulu? Ya, bahagia dulu. Yang pertama, pasangan yang salih atau salihah. Itu membuat manusia bahagia. Yakinlah jamaah, kita akan jauh lebih berbahagia hidup dengan pasangan yang salih, walau belum cantik atau belum tampan, daripada yang hanya sekedar tampan dan cantik parasnya tapi tidak salih kepribadiannya. Tapi lebih bahagia lagi ya udah mah cantik, punya warisan 90 miliar, wah, soleh lagi. Hadirin, ini percayalah jemaah, tampan asalkan mapan. Kalau kurang tampan tapi mapan, tidak tampannya termaafkan, betul? Laki-laki nggak tampan tapi dia mapan, kurang tampannya itu dimaafkan insya Allah. Apalagi akhlaknya mulia. Yang namanya akhlak, tutur kata, sifat, itu kalau bagus, keren, baik, santun, walaupun dia nggak cantik atau kurang tampan, termaafkan. Perempuan kalau cantik, laki-laki kalau tampan tapi mohon maaf lisannya ngomongnya keji, nggak menghormati pasangan, KDRT, aduh ketampanannya hilang jemaah, nggak ada artinya tampannya. Istrinya ditempeleng plak, nggak ada artinya ketampanannya. Istrinya ditendang atau sebaliknya, istrinya jago karate, suaminya nggak ada artinya hadirin. Makanya yang paling membahagiakan manusia itu pasangan yang salih salihah. Yang dicari ini mbak-mbak di sini yang belum nikah, saya doakan mudah-mudahan yang masih jomblo tahun ini segera menikah. Ketahuilah cari yang salih. Dan saya bagi tahu ya kepada mbak-mbak yang belum menikah, laki-laki solih tidak akan didapat lewat jalur pacaran. Tadi saya ulangi nih jamaah, tulis di kolom komentar sahabat, di caps lock gede-gede tulisannya, laki-laki yang solih tidak akan didapat lewat jalur pacaran. Perempuan solihah juga sama, nggak didapat lewat jalur pacaran. Nah kalau ada orang bilang, Ustadz pacarku soleh banget, itu pasti solehnya KW. Pura-pura pasti solehnya mah jemaah. Orang soleh mah nggak pacaran, dia tahu, datang langsung lamar jemaah. Pasti begitu biasanya. Aduh ini kayaknya istri able banget lah. Udah sebelum keduluan bismillah saya lamar deh. Atau dia bilang, ini kayaknya suami able banget deh, sebelum keduluan sama yang lain, mending saya mengajukan diri. Perempuan boleh nggak mengajukan diri untuk meminta laki-laki melamarnya? Boleh. Boleh, sebagaimana Bunda Khadijah. Bunda Khadijah meminta kepada pamannya untuk bilang kepada Nabi, apakah Nabi punya hajat untuk menikah dengan beliau? Akhirnya Nabi menerima dan Nabi meminang. Dan nggak apa-apa dan bukan aib kalau perempuan memberi kode kepada laki-laki yang salih, tapi harus siap mental. Namanya juga itu kan mengajukan diri, siap diterima, siap ditolak. Jangan ditolak habis itu ngurung kamar 7 hari. Nah makan moh. Jangan ngurung diri jamaah. Bismillah makan ya makan aja. Kalau emang ditolak ya belum jodoh. Boleh jadi dia dapat yang lebih baik dan Anda dapat yang lebih baik. Ingat selalu ya jemaah, Allah punya rencana terbaik. Nggak usah nyesel lah kalau gagal menikah. Aduh gagal nikah nih sama yang didamba-dambakan. Boleh jadi kegagalannya itu karena Allah mau yang lebih baik. Dan yakin sama Allah, kalau siapa yang taat, siapa yang baik, dia pasti dapat yang baik. Kan rumusnya begitu ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, at-tayyibatu lit-tayyibin. Kalau kamu baik, pasanganmu juga baik. Itu ada kok
Itu ada kok, dia dapat yang nggak baik padahal dia orang baik. Nah, rumusnya adalah kalau ada yang baik dapat yang tidak baik, yang tidak baik Allah ingin nanti berubah jadi baik karena menikah dengan yang baik. Nyinggung siapapun ya jamaah, tapi kok aduh yo kebenaran suami saya ya nggak nyinggung, aduh astagfirullahaladzim. Kadang kala jamaah, Masya Allah, tolong ya ma, ini umum ya, kajiannya umum, tidak menyinggung siapapun. Maksudnya ini buat refleksi kita bareng-bareng. Kalau ada misalnya suaminya belum sholat, suaminya judi, suaminya mabuk, suaminya lagi kurang baik, maka boleh jadi sabarnya jamaah, tidak bosannya jamaah sebagai seorang istri menggandeng tangannya untuk masuk surga, tidak bosannya mengingatkan berbuat baik. Itu cara Allah menghadirkan pahala kepada ibu dengan sabarnya yang tanpa batas. Lalu dengan seizin Allah, Allah rubah suami ibu untuk jadi hamba yang lebih baik. Baik sangka terus sama Allah, doain terus, doain terus, doain terus. Suami kita kan hatinya dalam genggaman Allah. Ibu itu tugasnya cuma ikhtiar, doa, ajak, itu aja. Jangan bosan. Kata Nabi kan, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tuh nggak pernah bosan, tapi kalian lebih cepat bosan, kata Nabi riwayat Muslim. Allah itu la yamallu, Allah mah nggak pernah bosan. Hatta tamallu, iya malah kalian itu yang cepat bosan beramal salih. Kadang suami baru diajak 3 kali udah bosan, ajak yang keempat nggak mau. Weslah karepmu, sak bahagiamu, ya nggak boleh. Seorang istri walaupun walaupun suaminya mungkin bilang kayak gimana pun, jangan bosan, ingetin terus. Suami pernah jatuh ke jurang narkoba lah, mabuk lah, judi lah, perempuan lah, doa terus sama Allah, ya Allah ubah hati hamba, kembalikan ya Allah ke jalanmu. Allah kan maha baik. Allah tuh Allahu Akbar wa ilham. Saking baiknya kalau kita berbuat buruk, Allah nggak langsung azab di tempat jamaah. Coba bayangin kalau kita berbuat buruk langsung diazab di tempat. Ada yang hidup nggak kira-kira? Nggak ada. Baru gibah, jeng, ada gosip anyar, mati langsung seketika. Ada yang bisa bergibah? Nggak ada. Ada yang bisa hidup? Nggak ada. Semua kita pendosa kecuali Rasulullah SAW. Kita bisa mati semuanya jamaah. Karena itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, makanya sekali lagi saya beritahu kepada jamaah, ketahuilah pasangan yang soleh itu sebaik-baik harta yang membahagiakan. Yang kedua, kata Nabi SAW, min sa'adatil mar'i, termasuk kebahagiaan seorang hamba adalah wal maskanus salih. Maskan itu artinya tempat tinggal. Wal maskanus salih, dan tempat tinggal yang salih itu menjadi unsur kebahagiaan seorang hamba. Tempat tinggal yang soleh itu maksudnya apa? Penjelasannya, 1, lingkungan yang nyaman untuk iman. 2, tempat yang sesuai kebutuhan. Ingat ya jamaah, sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan gengsi. Tahan dulu ya, kurang 1 ntar ditanya kalau saya lupa. Kadang ngomong panjang terus lupa. Yang pertama apa? Lingkungan yang nyaman untuk iman ya. Jadi bukan cuma nyaman untuk apa, tapi nyaman untuk iman. Terus yang kedua, tempat tinggal yang sesuai kebutuhan. Ntar tanyain yang ketiga. Tolong tanyain, takut-takut saya lupa. Nih, saya mau jelasin dulu nomor 2. Apa makna atau maksud tempat tinggal sesuai kebutuhan? Jamaah, kita ini hidup supaya ringan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau tidak sesuai yang dibutuhkan, takut-takut hisapnya berat, kita tanggung jawabnya juga berat. Kalau jamaah merasa nyaman cukup punya rumah ukuran 7 kali 12 meter, 84 meter persegi, nikmati, syukuri. Kalau jamaah memang kebutuhannya itu, tapi Ustadz anak saya 12, saya makanya punya rumahnya misalnya 316 meter, atau mungkin katakanlah misalnya 400 meter gitu. Anaknya 10, 8, 12, silakan aja. Sesuai dengan kebutuhan. Ruangannya, partisinya itu kalau bisa jangan menyisakan tempat yang kecuali bermanfaat.
Itu namanya tempat yang sesuai dengan kebutuhan. Ini kayaknya bisa dijadiin ruang deh. Ini kayaknya bisa manfaat buat ini. Ini kayaknya bisa buat ini. Ini harus tuh jemaah. Jangan sampai enggak. Hidup kita kan harus sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan, jangan kurang juga. Insya Allah selalu pas, itu yang membuat kebahagiaan. Jadi rumah disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kan saya butuhnya emang yang ini, yang mewah lah, bagus lah. Silakan aja. Atau juga nggak dicela kok, dalam Islam punya kendaraan yang prima, tunggangan yang mewah, yang bagus, yang prima, rumah yang representatif. Kalau emang jamaah adalah orang yang berkecukupan, rumahnya istana, tinggal di situ, raih kenyamanan, silahkan. Islam nggak melarang untuk punya kenyamanan, handphone yang bagus, motor yang bagus, mobil yang prima, silahkan, nggak pernah dilarang. Tapi banyaklah bersyukur kepada Allah. Tapi ingatlah, kebahagiaan ini sifatnya sementara, yang nanti ujung-ujungnya akan kita tinggalkan juga. Dan rumah sebenarnya kita adalah 2 kali 1 meter di dunia. Kalau di akhirat rumah sebenarnya adalah surganya Allah. Itu nomor 2. Nah, nomor 3, apa maksud daripada maskanus salih, tempat tinggal yang salih? Yang pertama tadi apa? Lingkungannya baik, tetangga kanan kirinya baik, tangga depan belakangnya bukan ember bocor, bukan lambe tura, bukan ahlul ghibah, bukan, tapi lingkungan yang baik. Terus yang kedua, tempat tinggal yang sesuai kebutuhan. Nih yang ketiga penting nih. Penghuni yang beriman dan taat kepada Allah. Jadi penghuninya harus beriman. Rumahnya bagus, lingkungannya bagus. Penghuni yang gak beriman, aduh, dia yang jadi toksik di lingkungan itu dong berarti. Nah, ini namanya maskanus salih. Tempat tinggal yang salih itu melingkupi lingkungan, tempat yang sesuai kebutuhan, dan penghuni. Jamaah, emang enak apa tinggal sama orang yang gak soleh? Gak enak. Anda baca Quran, dia malah ngapain gitu. Malah Anda lagi baca Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, dia malah nyetel sesuatu yang berseberangan misalkan. Gak enak tinggal sama yang gak soleh, itu gak enak. Makanya penghuni itu penting juga, yang menghuni di rumah itu. Bukan cuma sekedar lingkungan kanan kiri depan belakang, tapi penghuninya siapa? Siapa penghuninya? Ya pasangan, anak-anak. Lah anak-anak settingan siapa? Anak-anak mah settingan kita, orang tuanya. Maksudnya settingan adalah kita yang mengkondisikan anak. Tuh, lingkungan yang kondusif buat iman. Yang kedua, tempat tinggal sesuai kebutuhan. Yang ketiga, penghuni yang beriman taat kepada Allah. Nah, sekarang kita keluar dari bahasan ini, kita kembali ke bahasan umumnya. Kebahagiaan manusia, yang pertama istri salihah, tempat tinggal yang salih, istri mukminah atau laki-laki yang salih, pasangan hidup yang salih. Nah, yang ketiga kata Nabi, wal markabus salih, dan kendaraan yang salih, yang prima. Jamaah, kendaraan prima itu maksudnya apa? Boleh beli tunggangan. Tunggangan hari ini kan macam-macam ya. Jamaah boleh beli dari yang kecil dulu ya. Boleh beli sepeda, boleh beli sepeda listrik, boleh beli motor, boleh punya mobil, boleh punya bis, boleh punya pesawat jet pribadi, boleh. Silakan aja, boleh. Dan itu termasuk unsur kebahagiaan seseorang anak Adam. Jadi kalau punya kendaraan boleh. Pilih yang prima, tapi ingat ya, sesuaikan kantong. Jangan pilih yang prima. Saya mau pilih yang prima. Dia beli sesuatu yang mahal. Begitu kendaraannya masuk bengkel, kaget. Biayanya 38 juta. Hah? Biasanya servis motor 200.000, begitu servis mobil 38 juta, kaget dia. Nah, berarti mentalnya belum siap. Selain daripada ini juga ya jamaah, saya bicara, jangan biasain beli apa-apa hutang. Selain itu, cenderungnya mayoritasnya dekat sekali dengan leasing, kadang itu dekat dengan yang berbau ribawi. Kenapa kok kalau bisa mah jangan berhutang? Karena kadang orang yang berhutang untuk mendapatkan sesuatu mentalnya belum siap.
Tadi yang saya ceritain. Biasa naik motor, servis motor 200.000 itu udah paling top lah. Biasanya servis motor paling 70.000, 100.000. Tiba-tiba dia memaksakan diri beli mobil, mentalnya belum siap. Bensinnya yang buat motor 200.000 untuk sebulan, bensin mobil 2 juta untuk sebulan. Belum siap mentalnya. Akhirnya uang keteteran, belum lagi bayar cicilan, belum lagi ini dan itu, ini dan itu. Makanya hadirin, nabung aja, karena nabung itu nanti membuat kita memiliki sesuatu dengan keadaan mental yang sudah lebih siap, karena kita sudah bersabar sekian lama, udah nabung dulu. Jadi ntar pas beli itu mentalnya siap. Itu loh jemaah. Orang lah jeglek jemaah, kalau naik tangga langsung tangga ke 100 ya jatuh jemaah, bahaya. Orang mah lewat tangga 1 dulu, 2, 3, itu biar lebih siap mentalnya. Maka jangan bermudah-mudah buka pintu hutang. Catat rumus kita bareng-bareng. Ini dicatat di screen video, sebar luaskan di sosial media semuanya. Sudah di screen video sahabat? Sudah? Diulangi jemaah. Mampu beli. Diulangi dulu. Mampu beli, belum mampu sabar. Jangan kemakan gengsi. Rumusnya apa? Mampu beli, belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi. Itu. Mampu ya beli, alhamdulillah. Belum mampu ya sabar dulu, nabung pelan-pelan. Sambil persiapkan mental kalau sudah sampai pada tahapan sanggup membeli dan memiliki barang yang hendak dipunyai. Jadi nanti saat nabung Anda beli mobil, mental Anda udah siap. Orang yang punya mobil, siap beli bensinnya, siap servisnya. Begitu jemaah. Belum punya rumah, ngontrak dulu. Nikmati ngontrak, gak apa-apa. Emang kita masih nabung? Tenang aja jemaah. Ngontrak di Garung tuh jemaah. Setahun 3 juta, 3 kamar, 1,5 lantai, ada lantai 2 tapi cuma setengah doang buat jemuran. Saya Ustadz cariin dong yang budget 2 juta. Ada insya Allah. Di mana? Di Kayu Giang, Dauhan, ada insya Allah 2 juta atau 2,5 juta setahun. Di Garung kami masih ngontrak sampai sekarang 3 juta setahun. Nyaman alhamdulillah. Ya nikmatin dong prosesnya. Nanti punya rumah satu saat insya Allah punya. Wes tuh jamaah nggak usah khawatir. Kalau nggak punya rumah di dunia, nanti punya rumah di surganya Allah atau di akhirat. Nikmati dulu. Sekarang mampunya ngontrak, ya ngontrak dulu sambil nabung pelan-pelan. Kapan waktu Allah izinkan bisa kekumpul rumah kita bangun. Mulai dari beli tanahnya dulu. Habis kebeli tanah, bangun rumah. Bismillah. Kapan waktu rumah itu jadi, Allah akan berikan kita siap memiliki rumah dalam keadaan mentalnya juga siap. Tempat tinggal yang soleh. Yang ketiga, kendaraan yang prima, kendaraan yang baik. Boleh silakan dipunyai kendaraan yang baik semampunya. Kalau bisa juga kendaraannya yang mudah-mudahan nggak nyusahin gitu ya jemaah. Yang nggak mogok-mogok, yang wipernya toto mati, lagi hujan deras wipernya mati. Aduh, punya banget kenangan. Karena dulu kenangan itu ada. Karena dulu ayah kami itu mobilnya mobil jadul. Ayah kami mobilnya mobil jadul. Kami ingat banget pulang dari bandara itu mati jemaah, wipernya mati, hujannya deras, udah pelan aja, gak kelihatan apa, pelan-pelan aja, hati-hati gitu. Aduh, itu kenangan yang luar biasa. Tapi dinikmatin aja jemaah, prosesnya dinikmati. Kadang emang harus lewat situ. Jadi kalau bisa yang nggak mogokan, nggak bensin campur, tau bensin campur? Bensin campur dorong, motor campur dorong gitu. Oh bensin campur Vespa ya nggak apa. Vespa kan ada juga yang kalau memang kesukaannya jamaah udah uangnya berlebih. Oh saya memang suka barang-barang tua Ustadz, motor yang jadul, mobil yang jadul, nggak apa-apa. Silakan dikoleksi, dinikmati, dipunyai, boleh, gak ada masalah.
Ada Vespa, dirawat yang baik, apalagi itu kado pemberian misalkan dari orang, dijaga yang baik, diatur yang baik. Insya Allah itu juga jadi salah satu bentuk rasa syukur kita karena diberi hadiah sama orang misalkan, atau apalah yang misalnya jamaah punya R-King yang lama. Itu motor-motor jadul kan memang perlu perawatan ekstra ya. Mobil jadul juga perawatannya justru perlu ekstra banget. Silakan dirawat yang baik. Intinya punya yang prima. Nah sekarang tentang 3 yang buruk, 3 yang menyengsarakan manusia. Yang pertama, pasangan yang buruk, tempat tinggal yang buruk, dan kendaraan yang tidak menyenangkan. Kendaraan yang tidak menyenangkan. Nah, begitu jemaah. Lah tua kalau dia membuat senang pemiliknya mah ya prima namanya jemaah. Mobil tua, motor tua, tapi kalau membuat pemiliknya senang, ya itu mah ya nggak ada masalah, boleh-boleh aja punya gitu. Barakallahu fikum. Nggak kerasa udah 9:30. Kita buka tanya jawab. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Baik jemaah, kalau ada yang mau ditanyakan, fadhol. Silakan ibu. Fadhol ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah sholat tarawih itu sama dengan sholat tahajud, Ustaz? Ya, jazakumullah khair. Semoga Bu Joko dimuliakan Allah selalu, amin ya rabbal alamin. Pertanyaan beliau, apakah sholat tarawih sama dengan sholat tahajud? Jawabannya sama. Jawabannya sama. Sholat tarawih itu sama dengan sholat tahajud. Qiyamul Ramadan, kata Nabi SAW, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, Qiyamul Ramadan, dengan penuh keimanan dan ihtisab, penuh harap kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah hapus semua kesalahan dan dosa-dosanya. Jadi jawabannya sama. Tapi biasanya tahajud itu hujud. Hujud itu artinya merebah. Jadi dinamakan sholat tahajud identik dengan sholat yang merebahkan diri. Walau hanya sesaat, lalu dia terbangun, dia sholat, itu namanya. Tapi secara umum, Qiyamul Ramadan itu terbuka dari ba'da adalah sholat tarawih. Sholat tarawih itu sholat istirahat, makanya harusnya mah sholatnya nyantai. Sholat istirahat, begitu ya jemaah. Sholatnya nyantai, bukan sholat 4G ngebut itu, enggak, nyantai. Barakallahu fikum. Ada yang mau didiskusikan lagi? Silakan Ibu Novi. Ibu Novi dulu. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering dengar kalau seumpama mau menghadiahi Al-Fatihah buat anak ataupun suami ataupun saudara-saudara kita gitu. Kalau pas di waktu sholat ketika sujud kita menghadiahi Al-Fatihah itu hukumnya gimana? Kalau di sholat kita dalam sujud menghadiahkan Al-Fatihah itu bagaimana? Al-Imam Syafi'i menganjurkan jangan melakukan di dalam sholat dunal arkan, di luar rukun yang telah ditentukan. Bacaan sujud yang ditentukan adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau Subhana rabbiyal a'la saja tanpa wa bihamdi, atau Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Tapi saya mau mendoakan, boleh atau enggak? Imam Syafi'i memberikan beberapa ketentuan, atau mungkin bukan Syafi'i, jumhur ulama memberikan beberapa ketentuan. Di antaranya adalah doakan dalam hati sahaja, tanpa dilafatkan, dijaharkan dalam hati. Karena ada hadis aktsirud du'a fi sujud, kata Nabi, perbanyak doa ketika sedang sujud. Ini dianjurkan ketika sholat sunnah. Tapi kalau ketika sholat wajib, standar-standar saja sujudnya, standar-standar aja. Takut-takut sujudnya kelamaan, ini ada orang lagi mau berangkat kerja, atau orang mau masuk kerja lagi setelah makan siang misalkan. Begitu Ibu. Jadi dibaca kalau bisa di luar sholat aja, mendoakan dengan doa-doa terbaiknya di luar sholat. Barakallahu fikum. Silakan Ibu, yang ini dulu ya Ibu. Tadi silakan Mbak, fadhol. Waalaikumsalam. Ini saya mau menanyakan terkait perihal ta'aruf. Ya. Ini dalam proses ta'aruf itu ada hal-hal apa saja yang harus dijabarkan dari pihak laki-laki ataupun perempuan?
Jazakumullah khairan jasa. Dari ta'aruf itu apa saja yang harus dijabarkan dari pihak laki-laki dan perempuan? Di Wonosobo ini ada rumah ta'aruf Fatimatuz Zahra Wonosobo. Alhamdulillah di sini ada ibunda kita, guru kita semua, Ibu Ayunda, Bunda Ayunda nih yang megang rumah ta'aruf Wonosobo. Beliau dan tim sudah banyak menikahkan jovisa jomblo-jomblo fisabilillah, mbak-mbak, mas-mas ini insya Allah tahun ini segera menikah. Apa aja tuh yang disebutkan? Nah, di form ta'aruf ada, kalau di tempat kita ada 12 ya bunda, 12 lembar. Jadi mbak, itu 12 lembar tuh isinya macam-macam. Tempat tanggal lahir, makanan kesukaan, minuman kesukaan, sampai bahkan gajinya berapa ada. Yang disukai wanita yang hendak jadi istri seperti apa, ciri-ciri kriteria suaminya yang mau jadi suami seperti apa, mau yang lebih tua alasannya kenapa, mau yang lebih muda alasannya kenapa, atau mau yang sepantaran alasannya kenapa, mau yang tingginya berapa senti, 200 meter, 250 meter. Siapa tahu di Wonosobo nggak ada Ustadz 200 meter ya, siapa tahu mungkin mau yang ini orang-orang yang di luar negeri itu tinggi-tinggi semua misalkan. Itu 12 lembar, atau bahkan mungkin kalau rumah ta'aruf yang lain lebih ya, 12 lembar tuh detil banget. Jadi pas ta'aruf tuh spill apa aja, semua sedetil-detilnya di spill dari hidup kita. Kita tuh kalau tidur kayak gimana, sukanya lampunya hidup atau mati. Karena dalam rumah tangga soal lampu bisa berantem loh jamaah. Papa, mama tuh maunya lampunya mati. Ya papa tuh nggak bisa tidur kalau lampu mati, harus nyala. Akhirnya beberapa hari mereka tidur tuh pisah, kamarnya sendiri-sendiri. Karena cuma masalah lampu doang, ya Allah ya Fad. Cuma gara-gara lampu lu bisa berantem. Nah jadi yang disepil apa aja semuanya ya mbak, disepil sedetil-detilnya semuanya. Nanti tuker CV tuh. Biasanya ada pihak, kalau dalam hal ini nanti pihak rumah ta'aruf Bunda Ayunda dan tim melihat, oh ini sesuai dengan kriteria yang nomor ini, ya udah dipertemukan. Namanya nazor. Nazor itu momen ketemuan sambil ngelihat. Setelah itu mereka saling melihat, ngobrol sebentar. Tentu ada mahramnya, bukan cuma berdua doang. Ada mahramnya, entah kakaknya, adiknya. Lalu mereka tanya, oh ngobrolnya nyambung nih, lanjut ke jenjang berikutnya. Oh kalau nggak nyambung ya sudah cukup sampai di sini, begitu. termasuk perihal penyakit hutang. Iya. Haram nggak boleh. Aku mau lihat lehermu, boleh nggak? Lepas jilbab, haram nggak boleh. Hanya yang boleh dilihat wajah dan telapak tangan, hanya itu aja. Nggak boleh lebih daripada itu. Maka kalau ada orang nauzubillah ngaku siapapun ya jamaah, tolong ini karena ada mungkin sebagian karena ada kejadian, tapi ini anggaplah untuk pelajaran buat semua. Mohon betul dihati-hati. Ada dengan tampilan ala-ala orang sholih, dia berpenampilan orang seperti ala-ala tampilan orang sholih, ngakunya ta'aruf tapi minta ta'arufnya di hotel. Terus yang perempuan suruh lepas hijab, lepas abaya dan segala macam. Waliyahzubillah, ini tolong hati-hati ya. Nggak ada ta'aruf model begitu, haram. Cuma boleh wajah dan telapak tangan. Hati-hati ya sama modus-modus yang demikian. Waliyahzubillah, waliyahzubillahi min dzalik. Mungkin yang Ustaz, Begitu. mungkin yang pihak perempuan, pihak laki-laki nyuruh perempuan ibunya, katanya suruh ibu calon mertuanya lihat calon. Nggak perlu juga. Nggak perlu juga. Mungkin suruh ibu mertuanya lihat rambutnya kriwel kribo atau bagaimana, nggak perlu juga. Nggak perlu, ibu tolong dong bu di spill gimana. Oh lurus, gelombang, kriwil. Nek kriwil enggak lah. Enggak perlu juga untuk gimana gitu, enggak. Cukup wajah dan telapak tangan. Barakallahu fikum. Begitu. Sudah terjawab ibu? Terakhir, silakan ibu. Super terakhir di sana nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siap. Oh iya. Hadirin pahami baik-baik ya jamaah. Sholat 2-3 atau 11, witirnya 3 langsung 1 salam atau 2 terus kemudian 1. Ingat, fikih ini luas luar biasa. Dan masing-masing punya preferensi. Saya maunya 11, saya maunya 23, saya maunya sujudnya tangan duluan, saya sujudnya maunya lutut duluan. Setiap kita punya preferensi. 11 pun beda-beda. Ada yang 2, 2, 2, 2, 3, ada yang 4, 4, 3. Maka hati kita ini harus lapang. Yang 2, 1 boleh Ustadz? Boleh. Yang witir, tapi kan witir 1, namanya witir, ya berarti dia witirnya 1. Yang 3 boleh 3 1 salam, ya witirnya 3. Ayo berlapang dada jamaah, jangan sampai ribut. Kemarin di depan saya, antara ini lagi di planet Pluto, di planet Pluto ada yang ribut jemaah. Raiso sing jenenge salat sunnah kiyo mesti 2 rakaat. Raiso 4 rakaat, raono kui raono. Padahal yang 4 itu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Salat malam Nabi 11 4 salam. La tas'al an tulihinna wa husnihinna. Jangan kamu tanya panjang dan bagusnya salat Nabi. Kemudian Nabi sholat 4 lagi. La tas'al an tulihinna wa husnihinna. Jangan kamu tanya bagus dan panjangnya sholat Nabi. Kemudian Nabi sholat 3 rakaat. Jadi 4 4 3 boleh nggak? 2 2 2 2 3 boleh nggak? Boleh. 23 rakaat boleh nggak? Witir 3 sekali salam boleh? 2 terus 1 boleh? Yang nggak boleh siapa? Yang nggak sholat juga boleh. Kan sholat sunnah. Eman-eman tapi ditinggalin, emang gak berdosa tapi eman-eman kehilangan pahala. Tapi maksud saya adalah fikih ini luas. Jangan berantem cuma gara-gara pilihan fikih yang berbeda, yang padahal dua-duanya sama-sama boleh. Yang gelut itu loh malah berdosa. Yang gelut, debat kusir, ngotot-ngototan, saling zalim-zalimi. Tak kaya loh, sholatnya masa 4 4 3, yang benar tuh 2 loh. Sholat sunnah nggak ada yang, waduh, akhirnya berantem cuma gara-gara sholat sunnah. Iya ya Allah, jadi begitu ya jamaah, begitu ibu, jadi boleh. Tapi kalau ibu merasa saya maunya yang 3, ya ibu pilih tempat sholat yang 11 rakaat yang. Oh iya, tidak. Iya, mau pakai nawaitu atau tidak pakai nawaitu silahkan. Tapi kalau saya mengambil pendapatnya Al-Imam An-Nawawi, mahallun niyah fil qalb, tempatnya niat di dalam hati. Begitu Ibunda. Barakallahu fikum. Pertanyaan super terakhir silakan Ibu. Kita mempunyai pasangan atau suami, terus bagaimana dengan single mom atau janda-janda yang misalnya sampai usia tuanya tidak menikah lagi, atau anak perempuan yang belum sampai ketemu jodoh. Bagaimana golongan ini bisa menjadi bisa menjadi perhiasan sebaik-baiknya. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar. Terima kasih atas pertanyaannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dirahmati Allah, bagaimana dengan single mom atau wanita yang qadar Allah sampai usia senjanya belum bertemu dengan pasangan? Apakah tetap bisa menjadi wanita-wanita terbaik? Jawabannya tetap bisa, dengan syarat sama seperti tadi, namun diganti taat kepada Robnya. Kalau tadi dia mentaati suaminya, ini langsung mentaati Robnya, menjaga kehormatan dirinya, tidak berzina, tidak membuka peluang-peluang mendekati zina. Dia menjaga hartanya yang dia diamanahkan Allah untuk mengelolanya. Dia menjaga rumahnya, menjaga anak-anaknya. Bahkan zaman Nabi itu pernah ada ibu perempuan datang ke Nabi, ya Rasulullah, suami saya meninggal, kayaknya saya mau fokus sama anak-anak, saya nggak menikah lagi, boleh ya Rasulullah? Nabi memperbolehkan kok. Ada seorang ibu fokus pengen mendidik anak-anaknya, dia nggak menikah lagi setelah suaminya wafat, boleh, nggak ada masalah, dia fokus mendidik anak-anaknya. Begitu jamaah, barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini kajian kita jamaah.
Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk terus istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.